Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Model Simulator Anastomosis Mikrovaskular menggunakan pembuluh darah berbahan dasar lateks. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membagi pada 5 seksi. Yang pertama ada bagian introduction, di mana isinya adalah latar belakang dan tujuan. Lalu ada literatur review sebagai fondasi pada penelitian ini. Lalu ada perancangan, hasil, dan juga terakhir ada kesimpulan dan juga potensi pengembangan yang ada pada penelitian ini. Baik, untuk latar belakang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mikrovaskular anastomosis adalah salah satu teknik pembedaan urat saraf yang menantang, yang membutuhkan proses pembelajaran panjang untuk menguasainya. Karena tingkat kompleksitasnya inilah, kemampuan mikrovaskular anastomosis tidak bisa didapatkan hanya dengan melakukan observasi ahli bedah yang sudah berpengalaman. Oleh karena itu, itulah yang melatar belakangi penelitian ini. Karena nyatanya, ada sebuah penelitian bahwa 40% dari ahli bedah muda tidak puas dengan pelatihan yang diadakan oleh rumah sakit. Hal ini latar belakangi karena pelatihan operasi mikro ini sangatlah yang ada sekarang, apalagi di Indonesia, sangatlah terbatas karena faktor seperti ekonomi, suplai medikal tinggi, alat latihan yang terbatas, dan juga waktu yang sangat terbatas. Berikut adalah cuplikan dari video mikrovaskular anastomosis itu sendiri. Bisa kita lihat di sini prosedur operasinya sangatlah kompleks dan butuh ketelitian yang ekstra hati-hati, dibutuhkan tangan yang stabil, instrumen yang mumpuni, dan juga tentu ketelatenan yang baik. Oleh karena itu, kemampuan anastomosis ini tidak dapat hanya didapatkan pada waktu yang pendek saja, dibutuhkan pelatihan yang cukup panjang, di mana para pembelajar itu perlu hands-on langsung dari alat mikrovaskular anastomosis ini sendiri. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sindalik, pada tahun 2018 ada 3 perubahan terbaru dalam cara pelatihan simulasi bedah mikro. Yang pertama adalah penilaian berbasis kompetensi menjadi penilaian utama, di mana sebelumnya terdapat pendekatan kuantitatif 10.000 jam berdasarkan karya Anders Ericsson yang menilai kemampuan hanya dari segi waktu latihan saja. Lalu yang kedua, pelatihan di masa sekarang didorong untuk berlatih di luar ruang operasi. Tentu hal ini disebabkan oleh agar pelatihan bisa lebih fleksibel dan tidak terbatas. Lalu ada juga dorongan etis yang meningkat untuk mengganti, memperbaiki, dan mengurangi penggunaan hewan pada latihan operasi mikro. Lalu menurutnya juga alat simulator bedah mikro yang paling ideal adalah tidak hidup, murah, higienis, dan praktis. Oleh karena itu, maka ada 3 tujuan penelitian ini, yaitu membuat sebuah model mikrovaskular yang memiliki fidelitas tinggi untuk mengganti, memperbaiki, dan mengurangi penggunaan hewan hidup. Lalu, membuat simulator yang dapat digunakan untuk menilai potensi hasil mikrovaskular anastomosis sebagai hal untuk menilai tingkat keberhasilan operasi. Lalu, membuat simulator anastomosis dan model mikrovaskular yang dapat dipakai di luar ruang operasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mikrovaskular anastomosis. Apa sih mikrovaskular anastomosis itu? Mikrovaskular anastomosis adalah sebuah keterampilan ahli bedah saraf yang diperlukan untuk menghubungkan pembuluh darah kecil dan struktur saraf. Ada 3 teknik, yaitu end-to-end, side-to-side, dan end-to-side. Untuk end-to-end sendiri adalah menyambungkan 2 pembuluh darah, penampang pembuluh darah. Lalu untuk end-to-side adalah menyambungkan penampang pembuluh darah dengan dindingnya. Lalu side-to-side adalah menyambungkan 2 dinding pembuluh darah itu sendiri. Jantung yang sehat memompa 6.000 hingga 8.000 liter darah per harinya, dan darah itu dibawa di tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini makanya ditemukan di seluruh tubuh dan dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan komposisinya. Terdapat 5 tipe umum, yaitu ada arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Masing-masing memiliki struktur yang berbeda dan juga fungsi yang berbeda. Yang ingin saya garis bawahi pada bagian ini adalah ketebalan dinding pada tiap-tiap pembuluh darah adalah berbeda. Contohnya adalah pada arteri adalah 4:1 dan vena adalah 10:1 atau 5.000 banding 500. Nah, perbedaan ketebalan ini akan menjadi acuan pada penelitian ini, di mana spesimen yang ingin saya produksi menentukan tipe pembuluh darahnya adalah dengan ketebalan dari si spesimen itu sendiri, ketebalan dinding spesimen itu sendiri. Nah, untuk memvalidasi
penelitian saya ini, saya menggunakan tipe-tipe validasi yang sudah umum pada dunia simulator, di mana ada 5 jenis validasi dan beserta fungsinya. Ada phase validity, ada content validity, construct validity, transfer validity, dan concurrent validity. Yang saya akan garis bawahi di sini, yang saya pakai pada penelitian saya ini adalah phase validity, yaitu kita menilai sejauh mana simulator menyerupai skenario klinis dari segi fisik dan juga hands-on para operator. Lalu pada proses produksi pada penelitian ini, saya menggunakan metode deep coating, di mana deep coating melibatkan pengendapan film cair melalui penarikan substrat dan tempatan kotor dari suatu larutan. Di sini berarti saya mencelupkan sebuah cetakan rod kepada bak latex untuk cairannya, lalu kita tarik dengan kecepatan tertentu dan juga kita diamkan selama beberapa waktu. Nah, nanti setelah kering, setelah melalui proses pengeringan, spesimen akan diekstraksi dari cetakannya. Ada beberapa tahapan yang terjadi selama proses pelapisan dip, yaitu ada immersion atau penenggelaman, ada withdrawal atau penarikan, drying atau pengeringan. Nah, yang sangat penting pada 3 proses adalah withdrawal dan drying, di mana lama penarikan menentukan jumlah substrat yang menempel pada cetakan, dan metode pengeringan menentukan banyaknya substrat yang mengering sebelum menetes meninggalkan cetakan itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan dua contoh simulator yang telah ada di pasaran saat ini. Ada Caselak Microvascular PV Hydrogel dan Aerois Anastomotic Simulator. Dari dua simulator ini memiliki tujuan yang berbeda, di mana untuk Caselak dia mencari phase validity dan fidelitas yang tinggi, yang paling tinggi. Makanya mereka menggunakan model PV Hydrogel, karena PV Hydrogel dapat menyesuaikan mechanical properties dan geometri yang diinginkan dikarenakan proses produksinya yang luas. Lalu untuk Aerois Anastomotic Simulator ini, dia ingin membuat sebuah simulator yang compact dan juga portable sehingga dapat digunakan di luar ruang operasi. Untuk modelnya sendiri menggunakan silikon. Sekarang kita lanjut ke bagian perancangan. Oke, pada bagian perancangan ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang detail desain alat produksi model mikrovaskular bahan dasar latex, di mana saya menggunakan sistem vertical slider untuk proses produksinya. Ada 5 part pada bagian ini. Ada drive and idle pulley bracket, ada badan alatnya itu sendiri, ada carnage dan mold adapter. Nah, mold adapter saya buat menjadi tiga tipe sesuai dengan cetakannya. Ada cetakan rod 1 mm, cetakan rod 2 mm, dan cetakan rod 3 mm. Semua dari part ini sebagian besar menggunakan utilisasi 3D printer jenis FDM. Next. Untuk skematik komponen elektroniknya, kita memiliki 4 komponen di sini. Ada motor DC, motor driver, Arduino, dan baterai. Lalu kita pasangkan semua komponen ini sesuai dengan skematik yang saya berikan di sini. Lalu untuk kontrol itu sendiri, saya menggunakan Arduino IDE dengan mengatur tingkat PWM pada pin-pin di Arduino itu sendiri, sehingga saya bisa mengatur kecepatan yang diinginkan. Lalu untuk desain simulatornya sendiri, saya mendesain simulator sederhana yang saya rasa bisa digunakan untuk pengujian dan juga bisa digunakan di mana saja di luar ruang operasi. Di sini ada 3 part, yaitu spuit atau syringe pump, ada storage base, cover, dan badan alat. Nah, ada 2 kompartemen pada simulator ini, yaitu ada kompartemen untuk storage dan kompartemen untuk proses anastomosisnya itu sendiri. Setelah melakukan prosedur operasi, user juga bisa menggunakan syringe pump-nya untuk tes potensi pada sambungan anastomosisnya. Next. Proses produksi yang dilakukan ini karena menggunakan metode deep coating, saya telah menentukan parameter yang optimal untuk proses produksi ini, yaitu di mana cetakan dengan kecepatan 15 cm per menit dan dilakukan dengan pengulangan tergantung dengan jenis pembuluh darah yang akan dicetak. Dalam hal ini berarti jika kita ingin mencetak pembuluh darah yang tipis, kita mengurangi jumlah pengulangannya, dan jika kita ingin menghasilkan pembuluh darah yang tebal, kita menambah jumlah celupannya dengan interval selama 5 menit tiap celupan. Lalu spesimen dikeringkan selama 2 jam pada suhu ruangan dan diekstraksi dari cetakan secara perlahan untuk menghindari adanya kerusakan pada spesimen. Berikut adalah perbandingan antara model mikrovaskular Caselak dan juga model mikrovaskular berbahan dasar latex. Bisa kita lihat perbedaannya. Lalu pada penelitian ini, mikrovaskular dibandingkan
ketebalan pada dinding spesimen berdasarkan parameter withdrawal speed dan number of coatings. Di sini saya meneliti dengan membandingkan ketebalan dinding dengan parameter-parameter tertentu agar nantinya kita bisa memprediksi berapa kali celupan atau berapa withdrawal speed yang paling optimal untuk mendapatkan tebal-tebal dinding yang kita inginkan. Nah, untuk membandingkan ketebalan dinding, kita memvariasikan jumlah celupan pada cetakan 4-10 kali, lalu dengan withdrawal speed yang sama, yaitu 15 cm per menit. Lalu untuk membandingkan withdrawal speed, kita menggunakan diameter cetakan yang sama, yaitu 1 mm, dengan jumlah celupan yang sama, yaitu 4 kali, dengan kecepatan 5, 10, 15, dan 20 cm per menit. Untuk hasil dari perbandingan withdrawal speed-nya, kita bisa lihat pada grafik, secara empiris, ketebalan lapisan yang melekat pada kecepatan atau tebal terhadap kecepatannya dapat digambarkan dengan baik oleh power function pada grafik di atas, dengan persamaan korelasinya yaitu 0,9984. Nah, bisa kita simpulkan bahwa semakin cepat substrat ditarik dari bak, semakin sedikit jumlah cairan yang ditiriskan kembali ke cairan mandi, dan semakin tebal lapisan yang dijaga menempel pada cetakan. Hal ini dikarenakan dengan tegangan permukaan. Jadi semakin cepat kecepatan penarikan, semakin kecil efek tegangan permukaan. Dan pada kondisi ekstrim, untuk kecepatan yang cukup tinggi, lateks praktis tidak akan mengalami drainase apapun karena tidak mendapat efek tegangan permukaannya. Untuk perbandingan dari jumlah celupannya, kita mendapatkan persamaan linear yang ada di grafik. Nah, dengan persamaan linear ini, tentu ke depannya kita dapat memprediksi tebal dinding model mikrovaskular agar sesuai dengan jenis-jenis arteri dan vena seperti femoralis, koroner, ginjal, karotid, dan lain-lain. Sehingga nantinya jika ada yang ingin memproduksi lagi, tinggal memasukkan persamaannya kira-kira berapa kali celupan untuk mendapatkan jenis arteri yang diinginkan. Baik, sekali untuk sistem pengujiannya, saya membagikan borang kepada 4 dokter ahli, di mana masing-masing mengerjakan 3 spesimen vena dan 3 spesimen arteri. Vena 1 mili, vena 2 mili, vena 3 mili, juga arteri 1 mili, arteri 2 mili, dan arteri 3 mili. Setelah melakukan prosedur, para user, saya minta untuk isi borang yang ada di sini, yang saya bagikan linknya. Nah, ini untuk hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh para dokter. Nah, untuk hasilnya sendiri, saya bagi jadi 3 seksi, ada penilaian secara umum. Yang pertama, pada penilaian secara umum ini, kita memberikan pertanyaan. Yang pertama adalah seberapa mirip melakukan anastomosis pada model mikrovaskular ini, lalu seberapa mudah melakukan anastomosis pada model mikrovaskular ini, lalu bagaimana higienis untuk melakukan anastomosis pada model mikrovaskular ini. Bisa kita lihat di sini untuk model vena memiliki nilai yang lebih tinggi daripada arteri. Untuk segi kemiripannya yaitu 8,25 dan untuk arteri adalah 6,6. Pada yang kedua adalah penilaian perbandingan face validity menggunakan model ini dengan latihan anastomosis pada real clinical settings. Nah, pada borang kali ini saya memberikan statement-statement pada setiap sampel yang diuji. Lalu saya minta apakah dia setuju atau netral atau tidak setuju. Nah, yang akan saya highlight di sini, tingkat persentase pada sampel vena itu sangat direkomendasikan untuk dijadikan basic course atau basic latihan basic dengan model ini untuk para residen atau para pembelajar. Sedangkan untuk arteri, di mana tingkat kesetujuannya masih cukup rendah dan memiliki tingkat ketidaksetujuan yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah penilaian perbandingan face validity menggunakan model ini dengan latihan anastomosis pada model hewan. Jadi kita membandingkan antara model ini dengan model hewan. Apakah dapat menggantikan model hewan atau tidak? Namun bisa kita lihat di sini tingkat kesetujuannya dari kedua model adalah rendah. Namun untuk presentasi ketidaksetujuannya pada model vena juga rendah dan bahkan pada 3 statement tidak ada. Hal ini perlu digarisbawahi, model vena walaupun tidak dapat menggantikan sepenuhnya model hewan, bisa menggantikan sebagian dari fitur-fitur yang ada pada model hewan itu sendiri. Hal ini tentu sangat baik karena kita dapat mengurangi menggunakan model hewan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, secara umum, penilaian umum, vena memiliki nilai 8,25 dan model arteri memiliki nilai 6,6 dari 10 pada segi
dari segi kemiripan dengan mikrovaskular yang asli. Berarti model ini bisa sangat berguna dalam meningkatkan keterampilan menjahit sebagai pengganti dan pengurangan dalam penggunaan model ayam. Model juga dapat cocok untuk melakukan anastomosis mikrovaskular dalam mode anastomosis end-to-end. Lalu untuk model vena, dari kedua perbandingan antara real clinical settings dan juga model hewan, model vena ini dirasa cukup untuk mengurangi, walaupun tidak bisa menggantikan sepenuhnya, proses latihan pada real clinical settings dan juga pada model hewan. Kekurangan dari penilaian ini sendiri adalah terletak pada model arteri. Terlihat dari penilaian yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan model vena. Model arteri dinilai terlalu tebal, tidak memiliki elastisitas yang baik, dan terlalu keras. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan model yang lebih baik. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi pengembangan dari penelitian ini. Ada 5 pengembangan. Yang pertama adalah penelitian mechanical properties-nya itu sendiri pada model mikrovaskular berbahan dasar latex, di mana kita akan mencari tahu dan membandingkan mechanical properties dari sampel yang kita hasilkan dengan mechanical properties pada pembuluh darah yang asli. Ada 2 metode yang bisa dipakai, yaitu burst strength dan suture retention strength. Lalu selanjutnya adalah pengembangan untuk alat simulator mikrovaskular anastomosis berbahan dasar 3D print, di mana pada pengembangan ini saya berpendapat bahwa perlu adanya pengembangan tersendiri untuk alat simulator sendiri, di mana kita bisa melihat sisi ergonomis dan fitur yang ditawarkan pada simulator. Yang pertama adalah pada segi ergonomis, dapat dikembangkan agar simulator dapat diproduksi dengan desain yang compact dengan fitur yang optimal. Lalu untuk fiturnya sendiri adalah kita bisa membuat alat potensi yang terpisah, di mana alat itu dapat mengontrol tekanan dan kecepatan air fluida yang mengalir dalam model spesimennya, sehingga dapat menyerupai tekanan darah dan juga kecepatan alir darah. Lalu yang ketiga adalah dibuatnya holder dan alat prosedur operasi yang sudah menyatu dengan simulator, karena pada penelitian ini alat-alat prosedur operasinya masih menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh dokter. Lalu yang terakhir adalah dibuatnya holder spesimen untuk memungkinkan latihan anastomosis dari segala jenis prosedur, yaitu yang belum ada di sini adalah side to side dan end to side. Lalu selanjutnya saya ingin berpendapat bahwa pada alat ini dapat dikembangkan metode penilaian secara kuantitatif dengan mengintegrasikan image processing. Hal ini dikarenakan adanya hipotesis penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. Bisa kita lihat pada gambar di kanan. Di situ kita bisa melihat apa sih anastomosis yang ideal itu seperti apa. Nah, karena anastomosis ideal, hasil anastomosis ideal berdasarkan dengan garis-garis, maka saya rasa kita bisa mengintegrasikan image processing untuk menghitung nilai dari anastomosisnya menggunakan metode line detection. Lalu selanjutnya adalah pengembangan metode produksi model mikrovaskular berbahan dasar latex dengan menerapkan metode layering pada spesimen. Nah, untuk metode layering ini telah ada penelitiannya, namun yang digunakan adalah berbahan dasar silikon. Penelitian dilakukan oleh Osaid dan juga Cooper pada tahun 2020 dan 2018. Nah, kenapa harus ada 3 layer ini? Karena nyatanya aslinya pada pembuluh darah yang asli terdapat 3 lapis, yaitu intima, adventitia, dan media. Ketiganya memiliki ketebalan dan fitur-fitur yang berbeda. Nah, proses layering-nya kita bisa menggunakan cetakan yang kita produksi menggunakan 3D print, baik FDM atau SLA. Di situ kita bisa membuat 3 cetakan yang berbeda untuk 3 layer yang berbeda. Di mana nanti prosesnya adalah dengan memproduksi layer pertama, setelah kering kita pindahkan ke cetakan kedua, setelah kering kita pindahkan ke cetakan ketiga. Hal ini untuk meningkatkan phase validity dan content validity pada mikrovaskular berbahan dasar latex. Lalu yang terakhir adalah penilaian construct dan concurrent validity pada model mikrovaskular berbahan dasar latex, di mana pada penelitian ini saya hanya menilai atau hanya memvalidasi model mikrovaskularnya dari segi phase validity-nya saja. Maka dibutuhkan validasi yang lain seperti construct validity dan concurrent validity. Untuk construct validity adalah sebuah bentuk validitas yang menilai kemampuan simulator atau model mikrovaskular untuk membedakan berbagai tingkat keahlian. Hal ini memerlukan proses validasi yang panjang karena membutuhkan orang dari berbagai kalangan dan juga waktu yang cukup panjang. Lalu untuk yang kedua adalah concurrent validity, di mana di sini menilai sejauh mana simulator sebagai alat penilaian berkorelasi dengan standar mass, dalam hal ini model hewan. Jadi kita membandingkan secara
langsung untuk model ini dengan model hewan. Baik, segitu presentasi kali ini. Bila ada pertanyaan, monggo silahkan. Namun, sebelum saya menutup presentasi kali ini, jika ada kekurangan kata atau kata yang berbelit, saya mohon maaf dan terima kasih.